Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel kita yaitu Pekerja Keren. Pada video kali ini kita akan membahas satu tema yang membahas mengenai masalah yang serius dan relevan dalam dunia bisnis, yaitu employee burnout atau biasa disebut dengan kelelahan kerja yang berlebihan pada karyawan. Kelelahan ini dapat memiliki dampak yang merugikan tidak hanya bagi karyawan itu sendiri, tetapi juga bagi keseluruhan bisnis. Mari kita eksplorasi bersama mengapa employee burnout menjadi ancaman serius dan bagaimana dampaknya terhadap kesuksesan bisnis yang Anda jalani. Pertama-tama, mari kita pahami apa itu employee burnout. Penting untuk memahami apa yang dimaksud dengan employee burnout. Menurut Mayo Clinic, employee burnout sendiri adalah keadaan fisik, emosional, dan mental yang muncul akibat tekanan kerja yang berlebihan dan berkelanjutan. Karyawan yang mengalami burnout umumnya merasa kelelahan secara kronis, kehilangan minat, serta motivasi, bahkan merasa tidak mampu mengatasi tuntutan dalam pekerjaan. Kondisi ini dapat berdampak negatif pada produktivitas, kesejahteraan, dan kepuasan karyawan. Berbeda dengan sifat malas yang memang sudah jadi kebiasaan, burnout sendiri dapat menyerang karyawan-karyawan produktif jika tidak diatasi dengan baik. Pekerja yang masuk dalam kategori high performer justru memiliki resiko mengalami burnout yang lebih tinggi dibandingkan dengan karyawan dengan performa yang biasa-biasa saja. Lalu apa saja faktor yang menjadikan employee burnout bisa terjadi pada karyawan? Sebelum kita membahasnya, kita coba gali lebih dalam nih. Sebenarnya apa faktor yang menyebabkan employee burnout terjadi? Terdapat beberapa faktor penyebab yang dapat menyebabkan employee burnout bisa terjadi dalam dunia kerja. Beberapa di antaranya meliputi beban kerja yang berlebihan, di mana memiliki tuntutan kerja yang terlalu tinggi, terlalu banyak tanggung jawab, atau jadwal yang tidak realistis dapat menyebabkan stres dan kelelahan pada karyawan. Kemudian, kurangnya dukungan sosial. Ketidakmampuan untuk berkomunikasi atau mendapatkan dukungan dari rekan kerja atau atasan bisa saja hal itu dapat memperburuk kelelahan kerja. Lalu, kurangnya kendali. Rasa tidak memiliki kendali atau otonomi dalam pekerjaan dapat menambah tingkat stres dan mengakibatkan burnout terjadi kepada karyawan. Nah, selanjutnya mari kita bahas nih dampak dari adanya employee burnout. Dampak pertama, penurunan produktivitas. Karyawan yang mengalami burnout cenderung memiliki kinerja yang menurun, membuat produktivitas tim atau perusahaan secara keseluruhan dapat terpengaruh. Penurunan produktivitas menjadi salah satu dampak utama dari employee burnout terhadap bisnis yang teman-teman jalani. Ketika karyawan mengalami kelelahan yang berkepanjangan, mereka cenderung mengalami penurunan kualitas kerja dan efisiensi. Lalu, untuk mencegah penurunan produktivitas akibat burnout, penting bagi sebuah perusahaan untuk mengenali tanda-tanda kelelahan yang ada pada karyawan dan mengambil langkah-langkah untuk mengelolanya. Ini dapat mengakibatkan penyeimbangan beban kerja, memberikan dukungan dan sumber daya yang memadai, mendorong waktu istirahat yang cukup, serta mempromosikan budaya kerja yang seimbang dan mendukung kesejahteraan karyawan. Kemudian dampak yang kedua, yaitu turnover rate yang tinggi. Turnover rate yang tinggi adalah dampak serius lainnya dari adanya employee burnout dalam sebuah bisnis. Burnout dapat menjadi salah satu faktor yang memicu karyawan untuk meninggalkan sebuah perusahaan. Beberapa alasan turnover rate yang tinggi akibat burnout yang terjadi antara lain ketidakpuasan kerja. Karyawan yang mengalami burnout seringkali merasa tidak puas dengan pekerjaan mereka. Mereka mungkin merasa terbebani dengan tuntutan pekerjaan yang berlebihan dan kurangnya keseimbangan antara kehidupan kerja dan pribadi. Kemudian, kurangnya dukungan dan pengakuan. Karyawan bisa saja merasa kelelahan secara emosional dan fisik karena mungkin merasa kurang mendapatkan dukungan dan pengakuan dari atasan serta rekan kerja. Lalu,
kurangnya perkembangan karir. Burnout dapat membuat karyawan kehilangan minat dan juga motivasi dalam mengembangkan karir mereka di dalam sebuah pekerjaan yang mereka tekuni. Dampak yang ketiga, peningkatan tingkat kesalahan. Kelelahan yang berkepanjangan dan ekstrim tentu saja dapat mengganggu kualitas kerja karyawan, meningkatkan risiko kesalahan, dan pada akhirnya merugikan reputasi sebuah perusahaan. Nah, tingkat kesalahan yang tinggi ini dapat memiliki dampak negatif pada reputasi perusahaan. Pelanggan atau mitra bisnis dapat kecewa dengan kualitas produk atau layanan yang diberikan. Dan hal ini dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan yang telah dibangun oleh perusahaan. Kemudian, bagaimana sih cara mengatasi employee burnout? Tentunya, untuk mengurangi tingkat kesalahan akibat burnout, penting bagi sebuah perusahaan untuk mengelola beban kerja dengan bijaksana dan memastikan bahwa karyawan memiliki waktu yang cukup untuk melakukan pemulihan. Nah, berikut nih beberapa strategi yang dapat membantu mengatasi employee burnout yang sedang teman-teman rasakan. Menciptakan lingkungan kerja yang sehat. Perusahaan perlu menciptakan budaya kerja yang mendukung kesehatan dan keseimbangan antara kehidupan kerja dan juga pribadi. Kemudian penyeimbangan beban kerja. Perusahaan tentunya harus mengelola beban kerja dengan bijaksana dan adil. Lalu, promosikan self-care dan kesehatan. Perusahaan harus mendorong karyawan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental mereka. Lalu, sediakan sumber daya dan dukungan. Penting bagi perusahaan untuk menyediakan sumber daya dan dukungan yang memadai bagi karyawan yang mengalami burnout. Selanjutnya, komunikasi yang efektif. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara manajemen dan karyawan sangat penting. Manajer perlu memastikan bahwa karyawan merasa didengar dan dipahami, serta memberikan umpan balik yang konstruktif dan pengakuan atas kontribusi mereka. Dengan menetapkan langkah-langkah ini, tentunya sebuah perusahaan dapat mengurangi risiko burnout dan juga pasti akan menciptakan tempat kerja yang lebih produktif. Oke, itulah poin yang telah kita bahas dalam topik employee burnout. Teman-teman perlu ingat bahwa karyawan yang mengalami kesehatan secara fisik dan mental tentunya akan memberikan kontribusi yang lebih baik dalam melakukan pekerjaan. Dalam usaha untuk mengatasi employee burnout, penting untuk terus memantau serta mengevaluasi kebijakan dan program yang telah diimplementasikan, serta mendengarkan umpan balik dari karyawan. Jadi, mari kita bersama-sama mengambil tindakan untuk mencegah dan mengatasi employee burnout dalam bisnis kita. Dengan menciptakan lingkungan kerja yang mendukung dan memperhatikan kesejahteraan karyawan, kita dapat mencapai kesuksesan yang berkelanjutan dan menciptakan tempat kerja yang produktif, bahagia, dan harmonis. Oke, teman-teman, tentunya jangan lupa ya like, komen, dan juga subscribe channel Pekerja Keren agar channel kita semakin semangat dalam memberikan topik-topik menarik terkait dunia karyawan serta dalam dunia bisnis. Dan juga jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Saya Yus Panggi, pamit undur diri. See you.